Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas konsep-konsep dasar, tujuan, dan teknik-teknik pada data mining. Yang pertama, konsep dasar dari data mining. Data merupakan kata serapan dari kata datum, yang artinya sebuah kumpulan fakta yang dapat diterima kebenarannya. Sedangkan kata mining artinya adalah penambangan. Jadi, data mining adalah sebuah proses penambangan data untuk mencari kesimpulan pada data yang telah dikumpulkan. Ada banyak istilah yang dapat digunakan untuk data mining, yaitu knowledge discovery, data arkeologi, data analysis, data dredging, information harvesting, dan lain-lain. Berikut adalah tujuan dilakukannya proses data mining. Tujuan yang pertama adalah sebagai sarana penjelasan atau explanatory. Jadi, data mining adalah sebuah sarana untuk menjelaskan suatu kondisi. Sebagai contoh nyata, yaitu mengapa harga penjualan masker di Indonesia meningkat. Tentu saja, dalam mengetahui alasannya, diperlukan kumpulan data yang diperoleh dari hasil data mining. Tujuan yang kedua adalah sebagai sarana konfirmasi atau confirmatory. Jadi, data mining adalah sebuah sarana untuk mengklarifikasi sebuah pernyataan atau mempertegas adanya hipotesa. Contohnya adalah, orang dengan tingkat ekonomi menengah ke atas lebih suka membeli mobil daripada membeli unit sepeda motor. Tentu saja hal ini perlu dikonfirmasi dengan proses data mining. Tujuan yang ketiga adalah sebagai sarana eksplorasi atau exploratory. Jadi, data mining adalah suatu sarana yang dapat digunakan untuk mencari pola baru yang sebelumnya tidak terdeteksi. Setelah kita mengetahui tujuan dilakukannya proses data mining, selanjutnya berikut adalah fungsi dari proses data mining. Fungsi yang pertama adalah pengklasteran atau clustering. Fungsi data mining yang satu ini berkaitan dengan pengelompokan suatu data. Tidak ada kelas atau target atribut yang ditampilkan pada dataset hasil pengklasteran. Fungsi yang kedua adalah pengklasifikasian atau classification. Memang sekilas fungsi data mining yang satu ini mirip dengan clustering. Namun, ada sedikit perbedaan, yaitu pengklasifikasian wajib menampilkan kelas atau target atributnya, sehingga data yang dipisah-pisahkan pun memiliki keunikannya tersendiri. Fungsi yang ketiga adalah asosiasi atau association. Salah satu fungsi data mining adalah asosiasi. Fungsi yang satu ini bertujuan untuk menemukan tujuan asosiatif maupun hubungan dari sebuah kejadian tertentu. Fungsi yang keempat adalah prediksi atau forecasting or predicting. Fungsi yang satu ini merupakan teknik meramalkan kejadian di masa depan dengan kumpulan data yang diperoleh dari hasil data mining. Fungsi yang kelima adalah sekuensi atau sequencing. Fungsi dari data mining yang satu ini adalah bentuk jamak dari asosiasi. Fungsi sekuensi adalah proses menentukan suatu hubungan yang berbeda dari kumpulan data yang diperoleh. Setelah kita mengetahui tujuan dan fungsi dari data mining, berikut adalah tahapan-tahapan pada data mining, di mana tahapan-tahapan ini akan mengubah raw data atau data mentah menjadi sebuah knowledge, di mana tahapan ini dimulai dari selection, pre-processing, transformation, data mining, dan yang terakhir adalah interpretation or evaluation. Mari kita bahas tahapan-tahapan ini satu persatu. Tahapan yang pertama adalah tahap seleksi atau selection process. Pada tahap yang satu ini, kumpulan-kumpulan data diseleksi dan kemudian dirubah menjadi format data yang diperlukan. Ada berbagai kriteria dalam proses seleksi ini yang disesuaikan dengan kebutuhan. Hasil seleksi kemudian disendirikan dan disimpan di dalam media khusus. Tahapan yang kedua adalah tahap praproses atau pre-processing. Pada tahap yang satu ini, data yang telah diseleksi pada tahap sebelumnya akan kembali diseleksi ulang.
Seleksi kedua ini berfungsi untuk membuang data yang sekiranya tidak diperlukan. Data yang dibuang ini diantaranya adalah data yang tidak valid, data yang tidak konsisten, dan data yang berganda. Tahapan yang ketiga adalah tahap transformasi atau transformation process. Proses yang satu ini dilakukan dengan cara merubah data yang lolos pada tahap sebelumnya menjadi format lain. Dari hasil proses transformasi ini akan diperoleh bentuk lain dari data yang selanjutnya akan dapat digunakan oleh pihak yang memerlukannya. Tahapan yang keempat adalah tahap data mining atau data mining process. Pada tahap ini, data yang telah disiapkan mulai diinterpretasikan dan dicari hubungannya. Tentu saja, dari proses ini akan dihasilkan berbagai kesimpulan terkait data yang telah ditelusuri. Tahapan yang terakhir adalah tahap interpretasi atau interpretation process. Tahap interpretasi ini merupakan tahapan untuk menafsirkan atau menyimpulkan hasil dari proses data mining sebelumnya. Berbagai hipotesa yang muncul dari data mining dilebur menjadi satu dan ditemukan kesimpulan akhirnya. Selesai sudah penjelasan dari konsep-konsep data mining kali ini. Semoga dari video ini teman-teman semua menjadi lebih mengerti tentang konsep dari data mining. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.